Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspitasari Widyaningrum, NIM E1019029 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung ransum ternak. Di sini saya memakai ternak sapi induk kurang dari 3 bulan kebuntingan dengan berat 350 kg. Memiliki fase produksi. Sapi induk 3 bulan kebuntingan ini beratnya 350 kg. Dapat diketahui TDN-nya telah dirubah menjadi persen. Di tabel ini bersumber dari buku dasar-dasar pakan ternak kelas 10 semester 1 kurikulum 2013. Serta di sini dapat dilihat tabel kandungan nutrisi bahan pakan. Terdapat rumput benggala, ampas tahu, kulit buah coklat, dedak padi kasar, dan molases atau tetes. Di sini juga terdapat TDN, BK, SK, CA, P, PK, serta LK yang telah dirubah menjadi persen. Sumber-sumber di tabel ini terdapat pada buku dasar-dasar pakan ternak kelas 10 semester 1 kurikulum 2013. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung formulasi ransum. Dimulai dengan TDN yang berada di rumput benggala. Dengan rumus penggunaan dibagi 100 dikali dengan TDN yang berada di kolom kedua, lalu menghasilkan 37,1%. Lalu dilanjutkan dengan ampas tahu. Dengan rumus penggunaan ampas tahu dibagi 100 dikali TDN ampas tahu yang berada di kolom kedua. Begitu juga dengan perhitungan kulit buah coklat, dedak padi kasar, serta molases atau tetes. Untuk mengetahui jumlahnya, di blok ke bawah, lalu klik AutoSum. Berikut hasilnya, 53,22%. Selanjutnya kita beralih ke BK. Dengan cara menghitungnya, penggunaan dibagi 100 dikali BK rumput benggala yang ada di tabel kedua dapat menghasilkan 16,8. Begitu juga dengan ampas tahu, kulit buah coklat, dedak padi kasar, serta molases atau tetes. Untuk mengetahui jumlahnya, cukup di blok ke bawah, lalu tekan AutoSum. Terdapat hasilnya 33,221%. Kita beralih lagi ke tabel selanjutnya, yaitu serat kasar. Dengan rumus penggunaan dibagi 100 dikali serat kasar yang ada di tabel kedua, menghasilkan 23,52%. Begitu juga dengan ampas tahu, kulit buah coklat, dedak padi kasar, serta molases atau tetes. Rumusnya sama saja, cuman diganti dengan penggunaan yang ada di masing-masing tabel. Berikutnya kita menuju ke CA. Cara menghitung CA sama saja seperti TDN, BK, serta SK dengan menggunakan rumus penggunaan di rumput benggala per 100 dikali CA yang ada di tabel kedua. Dapat hasilnya 0,469%. Berikutnya di sini untuk menghitung ampas tahu CA
yakni 13/100 dikali ampas tahu yang ada di tabel kedua. Dapat hasilnya 0,364%. Serta begitu juga cara menghitung kulit buah coklat, dedak padi kasar, molasses atau tetes. Untuk mengetahui jumlahnya, cukup di blok ke bawah, lalu klik auto sum. Dapat hasilnya 0,576%. Kita beralih lagi ke fosfor. Dengan cara menghitungnya, rumput benggala, penggunaan rumput benggala 70/100 dikali fosfor rumput benggala yang ada di tabel kedua, yaitu 0,25, serta dapat hasilnya 0,175%. Begitu juga dengan ampas tahu, kulit buah coklat, dedak padi kasar, serta molasses atau tetes menggunakan rumus yang sama. Untuk mengetahui jumlahnya, cukup di blok ke bawah, lalu klik auto sum. Dapat hasilnya 0,3725%. Serta untuk menghitung protein kasar, dapat digunakan rumus penggunaan rumput benggala 70/100 dikali PK rumput benggala 5,4 di tabel kedua, yakni dapat hasilnya 37,78%. Begitu juga dengan ampas tahu, kulit buah coklat, dedak padi kasar, serta molasses. Untuk mengetahui jumlahnya, cukup diklik atau blok ke bawah, lalu klik auto sum. Dapat hasilnya 8,393%. Serta yang terakhir, kita menghitung LK atau serat kasar. Untuk mengetahuinya, kita menggunakan rumus penggunaan rumput benggala 70% dibagi 100, lalu dikali dengan LK rumput benggala yang berada di tabel kedua dengan 2,3%, lalu dapat hasilnya 1,61%. Begitu juga caranya untuk mengetahui lemak kasar ampas tahu, kulit buah coklat, dedak padi kasar, serta molasses. Lalu untuk mengetahui jumlahnya, cukup diklik ke bawah serta klik auto sum. Dapat hasilnya 3,816%. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tabel keempat, yaitu tabel penggunaan bahan pakan. Yang pertama, saya akan menghitung bahan kering rumput benggala dengan rumus B5 penggunaan dikali dengan 100 dibagi dengan BK yang ada di tabel kandungan nutrisi bahan pakan sebesar 24% dan dapat menghasilkan 291,66667%. Yang kedua, ampas tahu dengan rumus penggunaan 13 dikali dengan 100 dibagi dengan BK yang ada di tabel kandungan nutrisi ternak sebesar 16,22% dan dapat menghasilkan 80,24691358%. Berikutnya, kulit buah coklat, dedak padi kasar, serta molasses menggunakan rumus yang sama dengan ampas tahu serta rumput benggala. Setelah itu, dari BK saya akan menghitung bahan segar yang ada di tabel penggunaan bahan pakan. Yang pertama, di sini saya akan
menghitung BS rumput benggala dengan rumus bahan kering yang ada di tabel penggunaan bahan pakan dibagi dengan jumlah bahan pakan dikali dengan 100. Dapat hasilnya 74,37233. Begitu juga dengan perhitungan ampas tahu, kulit buah coklat, dedak padi kasar, dan molasses. Setelah itu, untuk mengetahui jumlahnya, cukup diblok sampai ke bawah, lalu diklik AutoSum. Baiklah, selanjutnya saya akan mencari pakan yang diberikan atau PD. Sebelum kita mencari PD, ada baiknya kita mencari total bahan segar konsentrat serta total pembagi bahan segar. Cara mendapatkan BS konsentrat menggunakan rumus total BS ampas tahu, kulit buah coklat, dedak padi kasar serta molasses dijumlahkan. Lalu dapat hasilnya 25,627665668. Setelah dapat total BS konsentrat, kita mencari total pembagi BS dengan menggunakan rumus BS konsentrat dibagi dengan 5, yaitu total bahan pakan. Dapat hasilnya 5,125533137. Setelah mendapatkan total BS konsentrat dan total pembagi BS, kita mencari pakan yang diberikan. PD rumput benggala tidak digunakan karena rumput benggala hanya dicari bahan konsentratnya saja. Baiklah, saya akan mencari ampas tahu PD-nya dengan rumus BS ampas tahu dibagi dengan total pembagi BS, yakni dapat hasilnya 3,9922115. Berikut juga dengan kulit buah coklat, dedak padi kasar, serta molasses dengan menggunakan rumus yang sama. Setelah itu, kita jumlahkan keempat ini dengan mengklik AutoSum yang berada di atas. Dapatlah hasilnya 5. Setelah itu, kita selesai menghitung bahan pakan yang diperlukan untuk memberi pakan ternak sapi yang sedang mengandung. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.